Shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat berjumpa lagi, selamat hari Minggu untuk saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa saudara sudah siap di depan monitor saudara masing-masing, entah itu HP atau televisi apapun juga. Tapi saya percaya bahwa kita sedang berkumpul hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Baik saudara sekalian, sebelum kita memulai semuanya, mari kita awali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami lagi di rumah Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan kami lagi di tempat kami masing-masing Tuhan. Untuk beribadah kepadamu Bapa. Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati kami, ampunilah kami Tuhan, sucikanlah kami Bapa, kuduskanlah kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Itu sebabnya kami persembahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar semua jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Turunlah atas jemaat sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Halo puji Tuhan, shalom saudara kasih dalam Tuhan yang berada di Facebook dan YouTube. Saat kita siapkan hati kita di dalam Tuhan, saat kita untuk memuji dan menyembah namanya, saat kita untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebab hanya Engkaulah pengharapanku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita, mari sama-sama kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab karena kasih, sebab karena keagungannya. Haleluya Tuhan, aku sembah Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bang. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama lebih lagi dan iman percaya. Katakan Tuhan kaulah, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan kaulah harapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Dengan iman katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah pengharapanku Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Aku sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu yang sangat begitu sempurna Tuhan. Hari ini kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Mari kita katakan Hosana. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa yang siap memuji Tuhan dengan penuh dahsyat lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, masih ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi? Amin. Amin. Bergerak untuk menyenangkan hati Tuhan.
girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, sekali katakan, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka sebab dia masih ada sukacita semua. Mari sama-sama kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi dusta jasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama kata, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi dusta jasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Puji nama Tuhan, semua diberkati. Amin saudara. Amin. Haleluya. Dan kini saatnya kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita untuk siapkan hati kita lebih lagi untuk memasuki pembenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas segala anugerah yang Engkau beri Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Sama-sama katakan, bila Kau izinkan sesuatu, ku percaya semua untuk kebaikanku Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Dengan iman percaya katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
Mari kita siap hati kita untuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu kesempatan yang kami sudah pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini tiba saatnya kami mau buka hati kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengubah hidup kami, yang meneguhkan hidup kami, yang menegur hidup kami ketika kami berjalan jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Hamba-Mu yang menyampaikan, hamba tidak lebih dari siapapun yang ada di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu untuk berbicara atas nama Tuhan. Sehingga kami yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan sama-sama ditegur, sama-sama diperbaiki hidupnya, sama-sama dikuatkan, sama-sama dihibur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih boleh berjumpa lagi bersama dengan saudara dalam Facebook dan juga YouTube. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama buka dan kita mau sama-sama belajar hari ini dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk kita semua. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan ini. Ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Kita membaca bersama-sama tentang kisah 3 tokoh iman yang begitu luar biasa dari Daniel ini. Kita bicara tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat keadaan kita zaman sekarang ini, ada begitu banyak problem, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita merasa bahwa terlalu banyak persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana 3 orang ini mampu untuk melewati setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini ya, berikan judul untuk kita sama-sama belajar di sini adalah tegar dalam menghadapi krisis. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang orang merasa bahwa mengikut Tuhan itu tidak ada persoalan. Mengikut Tuhan itu berarti tidak ada masalah. Karena orang beranggapan bahwa Tuhan itu maha besar. Jadi ketika saya menghadapi persoalan, ketika saya menghadapi masalah, maka masalah itu akan dengan sendirinya hilang dari kehidupan saya. Ya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi faktanya adalah bahwa setiap kali dalam kita menjalani kehidupan ini ada begitu banyak persoalan-persoalan, ada begitu banyak masalah-masalah yang datang secara bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Ya, lalu begitu kita melihat masalah ini, apakah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, ataukah justru kita mulai bersungut-sungut, atau kemudian kita mulai berkata-kata bahwa Tuhan engkau tidak baik dalam kehidupan saya. Nah saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu tema yang saya ambil tadi, saya bilang bahwa tegar dalam menghadapi krisis. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya krisis ini dalam Kamus Bahasa Indonesia menerjemahkan bahwa krisis adalah sebuah keadaan bahaya, suatu keadaan yang parah sekali, atau bisa juga dibilang keadaan yang genting, atau bahkan kita juga bisa lihat bahwa krisis ini bisa disebut sebagai saat yang menentukan, di mana keadaan itu menjadi sebuah bahaya, lalu kemudian kita diharuskan untuk mengambil keputusan, atau bahkan krisis ini juga bisa diartikan sebagai konfrontasi yang intensif dalam hidup yang terjadi, dan itu dalam waktu yang singkat.
Dan kalau kita lihat ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama, dalam pasal yang pertama, di sana kita akan menemukan bahwa suatu saat ketika Yerusalem kemudian dikepung oleh Raja Babel pada waktu itu, sehingga akhirnya mereka itu dikuasai oleh Babel. Rajanya Yoyakin waktu itu kemudian harus takluk, lalu kemudian semua peralatan-peralatan bait suci harus diambil dan dibawa sampai kepada Babel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya barang-barang yang dibawa pada waktu itu, tetapi ada orang-orang Israel juga yang dibawa, yaitu anak-anak muda yang cakap dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Dan kalau kita melihat situasi atau kondisi ini adalah situasi krisis, di mana Israel yang begitu kuat, begitu hebat dan luar biasa, akhirnya takluk di tangan Babel. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya bilang ini krisis? Karena saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam perjanjian lama, ketika mereka berperang dan kemudian mereka kalah, itu bukan cuma sekedar bangsa itu yang kalah, tetapi Tuhan yang mereka sembah pun itu juga kalah. Sehingga kalau kita lihat Israel kalah terhadap Babel, itu berarti bahwa mereka juga, Tuhan mereka juga kalah juga terhadap Babel. Sehingga kalau kita lihat bagian ini krisis bagi mereka. Karena apa? Tuhan yang begitu perkasa dan luar biasa dalam perjalanan kehidupan mereka ternyata harus takluk terhadap dewa-dewa Babel. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini situasi krisis yang begitu sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Ini masalah dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya saudaraku mereka diangkut lalu dibawa ke tanah Babel. Tetapi tidak sampai di situ persoalan mereka, tidak hanya dibawa ke tanah Babel, lalu kemudian di pasal 3 ini kita membaca bahwa mereka juga menghadapi persoalan. Persoalan apa? Yaitu bahwa ketika Nebukadnezar membuat sebuah patung, lalu berkata bahwa setiap orang yang mendengar setiap musik gambus, kecapi, dan semua musik-musik itu, mereka harus turut untuk menyembah patung itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Israel adalah jemaat Tuhan yang begitu setia dengan Tuhan. Kalau kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang setia untuk ikut Tuhan. Makanya kalau kita lihat di sini, mereka dikatakan Alkitab bahwa mereka tidak mengambil bagian untuk menyembah patung itu. Sehingga akhirnya muncullah Nebukadnezar, lalu ada orang-orang dari Babel yang akhirnya mengadukan hal ini kepada Nebukadnezar. Lalu kemudian Nebukadnezar pun harus mengambil tindakan tegas terhadap hal ini, sehingga dia pun bertanya kepada mereka di dalam ayat yang ke-14, saudara. Di sana dikatakan bahwa apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu. Ya, saudaraku yang kekasih, mereka sudah mengalami krisis, sudah takluk terhadap Babel. Mereka juga harus menghadapi krisis. Mereka harus menyembah patung yang seharusnya tidak harus mereka sembah. Nah, saudaraku yang kekasih, ini krisis yang mereka hadapi. Tapi bagaimana mereka bisa sampai tegar? Bagaimana mereka bisa tetap kuat menghadapi hal ini? Kita lihat bagian yang pertama, Alkitab katakan di sini dalam ayat 16, di sana katakan bahwa lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh saja mengalami krisis, mereka takluk terhadap Babel, tapi mereka tidak mengalami krisis terhadap kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ini poin yang pertama yang harus kita pelajari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi krisis setia kepada Tuhan tidak boleh luntur dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bersama-sama dalam bagian ini adalah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu betul bahwa kesetiaan mereka kepada Tuhan adalah sesuatu yang mahal. Mereka mungkin boleh kalah dalam peperangan, mereka mungkin boleh diangkut ke tanah Babel, tetapi mereka tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka pada waktu itu, sehingga mereka tetap memilih untuk setia. Kita lihat bersama-sama, saudaraku yang kekasih, bahwa Alkitab khususnya Taurat itu mengajarkan berulang-ulang kali, dan itu menjadi bagian yang menjadi terus direnungkan oleh mereka. Dalam Keluaran pasal 6
ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kalau kita lihat di sana bersama-sama, mari kita buka ayat ini saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ke-5. Di sana Alkitab katakan bagi kita begini, bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini adalah menjadi ayat kunci di mana orang-orang Israel selalu berpegang di dalamnya. Karena kalau dalam ayat ini dalam bahasa teologinya orang Israel sering menyebut bagian ini sebagai ayat Shema, yaitu dengar. Kalau kita mau bicara dengan kehidupan kita gereja saat ini adalah ini janji imannya mereka. Ini janji iman yang mereka ikrarkan terus ketika mereka beribadah di dalam bait Allah. Jadi mereka harus terus ikrarkan ini, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Bukan cuma sekedar bicara ya Bapak Ibu dan Saudara, tapi ini betul-betul mereka ingat dan mereka terus lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sehingga ketika Sadrak dan Mesak dan Abednego harus diperhadapkan dengan kondisi di mana mereka harus memilih yang mana yang harus mereka sembah. Haruskah menyembah patung ataukah tetap setia kepada Allah atau Yahweh itu sendiri? Tetapi Alkitab katakan bagi kita bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka bilang, kami tidak bisa menyembah patung atau dewa Tuanku. Ini mereka memberi jawab dengan tegas ya kepada Nebukadnezar pada waktu itu. Mereka bilang, tidak ada gunanya kami berbantah-bantah, tidak ada gunanya kami boleh berbicara panjang lebar, kami tetap mau setia menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali persoalan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Hari ini baru kelar masalah yang satu, kemudian datang lagi masalah yang lain. Tapi pilihannya ada dalam kita. Karena Tuhan itu tetap setia dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Itu yang menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Kita seringkali melihat bahwa Tuhan yang tidak setia. Padahal kita tidak melihat diri kita sendiri. Kitalah yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Krisis yang berat ini mereka lewati karena mereka tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tetap seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan bagi kita bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego ini bukan orang yang sembarangan. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua sebelumnya ayat 49 dikatakan begini, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Alkitab memberikan gambaran bagi kita bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak hanya diperhadapkan terhadap pilihan harus memilih Tuhan atau patung sesembahannya Nebukadnezar, tapi mereka juga harus memilih mana yang harus mereka pilih, tahta yang sudah diberikan bagi mereka atau harus kehilangan tahta itu dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Ini bukan persoalan gampang, ini juga krisis bagi mereka, Bapak, Ibu dan Saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini, banyak orang yang tinggalkan Tuhan cuman sekedar karena jabatan. Banyak orang yang tinggalkan Tuhan hanya sekedar wanita. Banyak orang yang sekedar tinggalkan Tuhan hanya karena persoalan perut. Tapi bagaimana Bapak, Ibu dan Saudara lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka diperhadapkan dengan saat situasi atau kondisi seperti ini, tapi mereka tidak memilih untuk mulai luntur kesetiaan mereka kepada Tuhan, tidak. Ya, tapi mereka tetap memilih untuk setia. Hari-hari ini Bapak, Ibu dan Saudara, saya tidak hanya bicara tentang bagaimana kehidupan dalam dunia pekerjaan, tapi di dunia gereja pun ada seperti ini. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara, kalau tidak dikasih posisi mulai menghilang. Kalau tidak dikasih tempat yang bagus mulai menghilang. Kalau tidak dikasih harus WL mulai menghilang. Kok saya cuma sapu-sapu terus? Tapi Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, keadaan kita tidak bisa membuat kita luntur iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita terhadap Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego kurang enak apa? Sudah dapat posisi yang baik di daerah Babel. Gampang hidup mereka, nyaman hidup mereka. Tetapi mereka memilih tidak mau untuk menyembah patung itu. Mereka rela jabatannya dihilangkan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mungkin persoalan kita tidak sehebat orang Sadrak, Mesak dan Abednego, tapi justru persoalan-persoalan kecil itu membuat kita hilang.
Ya, membuat kesetiaan kita kepada Tuhan itu hilang. Mari renungkan bagian ini baik-baik dalam kehidupan kita. Ya, sudah sejauh mana saya setia dengan Tuhan? Apakah setia itu cuma sekedar di bibir saja saya ucapkan setiap hari? Kami setia kepadamu Tuhan, tetapi ketika masalah datang, hilang. Ya, tanpa berita dalam kehidupan kita. Mari kita belajar, krisis bagaimanapun dalam kehidupan kita, kesetiaan kita terhadap Tuhan itu penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita lihat bagian yang kedua, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, krisis yang mereka hadapi dan bagaimana cara mereka bisa melewati itu semua. Bagian yang kedua adalah mereka tetap mempercayai Tuhan. Kalau kita lihat bagian ini, saudaraku yang kekasih, Alkitab katakan ayat 18. Di sana dikatakan begini bahwa tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya, krisis yang mereka hadapi yang selanjutnya, mereka tidak hanya kehilangan jabatan mereka tidak hanya harus kehilangan bahwa semua yang mereka miliki yang sudah enak di Babel, karena di dalam pasal yang kedua mereka juga makan makanan yang enak. Tapi Alkitab katakan begini bagi kita, bahwa mereka katakan di sini dalam ayat 18 dengan tegas bahwa jika Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami pun tetap tidak akan menyembah kepada patung ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kesetiaan dari orang-orang ini, bagaimana mereka mempercayai Tuhan dengan seutuhnya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari tentang percaya, ini ada dua bagian dalam kehidupan kita. Percaya yang bagaimana dalam kehidupan kita. Ya, ada dua. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua yang saya ambil, saya kutip untuk kita semua di saat ini adalah tentang percaya yang pertama, yaitu belief. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau belief, kita temukan kata belief dalam bahasa Indonesia dapat berarti percaya, mempercayai, merasa, dan menganggap. Belief merupakan something as true atau menerima sesuatu sebagai kebenaran. Selain itu, belief juga dapat bermakna hold something as an opinion, ya, yang berarti memiliki sesuatu sebagai opini atau pendapat. Jadi kata belief itu bisa dimaknai sebagai penerimaan sesuatu sebagai kebenaran atau penerimaan sesuatu yang berusaha dipercayainya. Belief dapat juga berarti menganggap sesuatu sebagai dasar yang berarti bahwa itu adalah pendapat pribadinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ayat ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak cuma bicara bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 tadi katakan bagi kita bahwa mereka tetap percaya dan believe kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup. Di sana dikatakan di sini bagian ini bahwa kalau Tuhan, di dalam ayat yang sebelumnya di sana dikatakan bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Mereka begitu percaya kepada Tuhan, ya. Mereka sangat setia kepada Tuhan. Inilah beliefnya mereka. Mereka tidak hanya bicara bahwa ya kami sekedar percaya, tapi Bapak, Ibu, dan saudara, kita perhatikan konteksnya. Konteksnya adalah pilihan antara hidup atau mati. Karena kalau mereka tetap tidak mau menyembah, mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau kita baca selanjutnya dalam pasal 3 ini, apinya itu dipanaskan berkali-kali lipat. Bahkan sampai orang-orang yang antar mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu hangus terbakar. Ya, itu berarti bahwa ini api yang begitu sangat luar biasa terjadi ketika mereka harus diperhadapkan pilihan. Mereka bilang, kami tetap percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu kondisi di mana setiap orang-orang percaya seringkali katakan kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Tapi kalau diharapkan dengan konteks sekarang, zaman sekarang ini, ketika corona datang langsung bular, ya, iman percaya. Saya ingat pada saya khotbah waktu akhir tahun 2019, kalau Bapak, Ibu, dan saudara masih ingat, saya khotbah, bukan khotbah, sekedar menyampaikan renungan firman Tuhan. Itu saya sampaikan tentang bagaimana keluaran ayat dalam keluaran, di mana ayat itu berbunyi bahwa jika Tuhan yang tidak menuntun kami, jangan bawa kami keluar dari tempat ini. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu di akhir 2019, pas masuk 2020 langsung terjadi pandemi ini.
yang berujung sampai sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Sadrak, Mesak dan Abednego tidak hanya percaya bahwa Tuhan yang dulu-dulu yang sudah menyelamatkan mereka, tapi mereka juga percaya meskipun kami kalah perang, meskipun kami sudah dibawa ke daerah Babel, tapi Tuhan yang sama masih tetap menyertai kami. Tuhan yang sama masih punya kuasa yang sama untuk menyelamatkan kami. Tuhan yang sama yang luar biasa itu mampu mengeluarkan kami dari krisis yang sedang kami hadapi ini. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Karena Tuhan yang kita sembah bukan sekedar Tuhan yang bukan cuman Sadrak dan Abednego yang punya Tuhan seperti itu, tapi Tuhan yang kita sembah pun sama seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Apakah dengan sekedar berjalannya waktu dari tahun ke tahun, ribuan tahun yang lalu muncul sampai ke tahun 2021 ini, apakah Tuhan punya kuasa itu mulai luntur terhadap dimakannya zaman? Ternyata tidak, saudara. Tapi seringkali karena kehidupan zaman yang semakin menekan kita, justru kitalah yang kurang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bicara belief, kita percayakan sesuatu. Tapi Sadrak dan Abednego tidak hanya, Sadrak, Mesak dan Abednego tidak hanya berhenti sampai di belief. Alkitab katakan kepada kita bahwa ayat 18 berkata begini, bahwa tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Mereka dengan statement iman yang begitu luar biasa, dengan percaya diri mereka katakan bahwa seandainya Tuhan tidak lepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Ya, mereka percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya Tuhan pasti melepaskan mereka, tapi mereka percaya kepada Tuhan bahkan kalau Tuhan tidak tolong mereka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita seringkali berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau dihadapkan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana? Bagaimana kalau Tuhan tidak tolong kita? Bagaimana kalau Tuhan tidak tolong kita? Lalu kita bicara percaya, wah Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi coba kita balikan keadaan itu. Bagaimana kalau Tuhan tidak tolong kita? Bagaimana kalau Tuhan tidak tolong saya? Apakah saya tetap masih setia kepada Tuhan? Apa saya tetap masih percaya kepada Tuhan? Karena seringkali kalau kita baca Alkitab, oh Tuhan pasti tolong. Tuhan tolong, Tuhan selalu tolong, Tuhan dan selalu tolong. Bahkan Alkitab katakan bahwa ketika anaknya terantuk kepada batu tidak akan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Dengan janji ini lalu kemudian kita merasa bahwa Tuhan pasti tolong. Dalam keadaan apapun Tuhan pasti tolong. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak tolong? Bagaimana kalau Tuhan tidak mengelurkan tangannya dalam kehidupan kita? Inilah yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tahu bahwa perapian itu bukan main-main, bukan sekadar ucapan jempol daripada Nebukadnezar, tapi itu betul-betul terjadi. Makanya mereka bilang kalau Tuhan tidak tolong pun kami tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat percaya yang mereka alami ini, yaitu percaya tentang bagaimana yang bahasa Inggrisnya bilang bahwa trust. Ya, saya ambil kutip kamus katakan begini bahwa kata trust dalam bahasa Indonesia dapat berarti sebagai percaya, berharap, menaruh kepercayaan, yakin, harapan dan tanggung jawab. Kata trust bermakna sebagai believe in the reliability, truth, ability or strength, yaitu percaya pada sesuatu yang diandalkan, kebenaran, kemampuan atau kekuatan. Trust juga bermakna firm belief, yakni kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu. Mereka juga cuma hanya percaya, tapi mereka punya keyakinan yang kuat, mereka punya keyakinan yang kokoh. Makanya di sini dikatakan bahwa trust itu merupakan perasaan percaya itu sendiri dan keyakinan yang diberikan kepada orang lain. Dan kalau bisa dibilang kata belief ini, trust ini adalah 100% dari beliefnya. Kalau belief itu cuma sekedar yakin. Tapi kalau kata trust tidak cuma sekedar yakin, tidak hanya cukup sampai di situ sekedar yakin, tapi kalau kata trust juga berarti mempercayakan hidupnya kepada apa yang diyakini. Kalau kita bicara kita percaya kepada Tuhan, Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak hanya sebatas berhenti di mana kita percaya saja,
Tuhan pasti tolong saya. Tidak, tetapi kita juga dituntut untuk memberi diri, untuk mengandalkan Dia secara penuh. Bahwa Tuhan, saya juga mempercayakan hidup saya kepada tangan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan bagi kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan kita hanya meyakini selama kita hidup ini. Alkitab katakan dalam Roma pasal 8, kalau kita baca bersama-sama ayat kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita buka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 14 ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita mengambil kesempatan hidup ini untuk percaya kepada Tuhan. Tidak hanya berakhir sampai kita percaya dalam kehidupan ini saja, tapi Alkitab bilang bahwa kalau kita mau ikut Tuhan, kita mesti ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini yang Alkitab katakan bagi kita. Makanya dengan hal yang sama juga kalau kita lihat bagian ini, kalau kita mau pilih untuk tetap dalam Tuhan, maka ikut Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita pilih untuk tidak ikut Tuhan, maka ikutlah setan secara sungguh-sungguh juga. Jadi jangan 50-50 dalam kehidupan ini. Kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, maka dalam hidup ini juga harus tetap percaya sungguh-sungguh terus. Dalam hidup ini untuk percaya sungguh-sungguh. Kalau kita percaya iblis, maka ikut iblis juga dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa 50-50 dalam kehidupan ini. Makanya kalau kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, tidak ada tawar-menawar dalam bagian ini. Tidak ada 50-50 di sini. Ya, karena ketika kita bicara percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa memilih pilihan. Setengahnya untuk Tuhan, setengahnya untuk persoalan saya, atau setengah untuk masalah saya, atau setengahnya yang untuk yang lain. Tidak bisa Bapak Ibu dan Saudara, harus full. Ketika kita percaya, trust kepada Tuhan, kita tidak hanya bicara di bibir kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkatnya ayat 18 ini mau beritakan pada kita begini, bahwa dalam hidup ini ketika kita percaya pada Tuhan, bukan sekedar hanya hidup yang kita percaya, tapi mati pun saya tetap percaya kepada Tuhan. Jadi maksudnya di sini begini, bahwa kalau saya menghadapi persoalan dalam hidup ini, entah sakit atau persoalan apapun, kalau saya masih diizinkan hidup, saya tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kalau seandainya Tuhan tidak izinkan saya hidup, saya pun tetap percaya kepada Tuhan. Ini statement iman yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak hanya dalam hidup ini saja mereka percaya kepada Tuhan, tapi kalau mereka mati pun mereka tetap sama, mempercayakan diri mereka secara full kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hari-hari hidup kita hari ini? Apakah kita mau pilih seperti mereka? Tetap percaya, tetap bertahan meskipun mereka menghadapi kondisi keyakinan hidup yang seperti ini, ataukah justru karena persoalan-persoalan hidup kita akhirnya kita mulai luntur percayanya kepada Tuhan, hanya sekedar di mulut kita menyanyikan pujian, Tuhan aku percaya, Tuhan aku siap, atau kita nyanyi pujian seperti yang tadi, Tuhan kami tahu bahwa rancangan-Mu yang terbaik, bila Kau izinkan segala sesuatu itu untuk kebaikan saya. Apa sekedar kita nyanyikan pujian itu tanpa kita mau menghidupi dalamnya? Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, itu pilihan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego harus menghadapi di ujung hidup mereka pun, mereka bilang mereka mau tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tetap dengan lantang seperti mereka, berseru dengan sekuat tenaga, mengatakan bahwa kalau seandainya tidak, Tuhan tidak tolong saya akan tetap setia kepada Tuhan? Ataukah justru kalau seandainya Tuhan tidak tolong saya akan tinggalkan Tuhan? Bukankah ini yang sering realita yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, lalu kita kemudian bilang, Tuhan, minta maaf Tuhan, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Saya kecewa dengan Tuhan. Saya tidak bisa ikut Tuhan lagi karena apa? Saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, kok saya tidak dapatkan apa yang saya doakan. Lalu kemudian mulai tinggalkan Tuhan.
Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak. Meskipun mereka menghadapi realita ini bahwa mereka sudah kalah dalam peperangan. Mereka sudah diasingkan, dibuang ke tanah Babel, menjadi budak di sana. Tapi mereka tidak ambil itu bahwa Tuhan tinggalkan mereka. Tapi mereka tetap percaya, kalau mati pun kami tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat bagian ini. Apa yang Tuhan buat bagi mereka ketika mereka sungguh-sungguh menaruh hidup mereka kepada Tuhan. Mari kita lompat kepada pembacaan kita di belakang di ayat-ayat yang selanjutnya. Kita lihat bahwa dalam ayat yang ke-22 Alkitab katakan begini, bahwa karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Lalu ayat yang selanjutnya saya loncat lagi ke dalam ayat yang ke-26, dikatakan begini, bahwa lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari api itu. Tetapi mari kita lihat sama-sama apa yang terjadi dengan mereka. Ayat 27 katakan begini, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sedemikian dahsyatnya Tuhan tolong mereka. Ya, kalau keadaan ini terjadi dalam kehidupan mereka, harusnya bisa saja mereka hianati Tuhan. Kenapa? Tahta sudah mereka dapatkan, jabatan sudah mereka dapatkan, posisi yang enak sudah mereka dapatkan. Bisa saja mereka mengkhianati Tuhan. Wah, ternyata Tuhan kita kalah dengan orang Babel. Berarti Dewa Babel lebih berkuasa daripada kita. Lagian kita sudah mendapatkan posisi yang enak dan mantap. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka tidak gentar sedikit pun. Bahkan harus mati pun dibakar dalam api. Mereka tidak takut dan gentar. Makanya Alkitab berikan kita sebuah jawaban atas keyakinan mereka itu, bahwa Alkitab bilang bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sebelumnya ayat 22 katakan bahwa orang-orang yang hantar mereka hangus terbakar belum sampai masuk, tapi sudah hangus terbakar. Tetapi Alkitab katakan bagi kita, justru mereka tidak ada bau kebakaran. Karena yang dilihat Nebukadnezar bukan cuma 3 dalam perapian itu, tetapi ada orang yang keempat, dan Nebukadnezar bilang bahwa orangnya seperti anak dewa. Tuhan turun langsung dan menolong mereka pada waktu itu. Percayalah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, berapa beratnya persoalan kita. Apakah kita pernah diperhadapkan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala? Tentu tidak. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita masih seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, teguh dan percaya kepada Tuhan, atau justru sebaliknya kita menjadi takut dan gentar menghadapi persoalan ini dalam kehidupan kita? Mari kita lihat bersama-sama bahwa mereka ini punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Bukan sekedar ikut Tuhan, tapi kenal Tuhan yang mana yang mereka sembah. Sehingga dalam persoalan sampai krisis sekalipun, mereka tidak gentar karena mereka tahu betul Tuhan yang mana yang kami sembah. Bagaimana dengan kita? Mari kita konfirmasi bersama-sama, Tuhan yang mana yang kita sembah. Kalau hari ini kita konfirmasi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka jangan sekalipun kita ragu, jangan sekalipun kita putus asa, jangan sekalipun kita menjadi lemah menghadapi persoalan. Tapi teguh, yakin, dan percaya Tuhan yang sama pasti tolong kita. Tuhan yang sama pasti melepaskan kita dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Mari berserah penuh kepada Dia, karena Tuhan itu Tuhan yang sama, Tuhan yang hari ini ada dan terus senantiasa menyertai. Karena Tuhan berkata bahwa Dia pergi, tapi Dia tidak cuma pergi, Dia bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Janji itu bukan cuma sekedar diucapkan kepada murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus di atas bukit,
Tetapi janji itu pun berlaku untuk setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, jangan menjadi ciut, jangan menjadi orang-orang yang tidak setia. Tetapi percaya dan teguhkan imanmu dan berseru, Yesus, baik hidup dan mati saya adalah milikmu. Baik saya mati, baik saya hidup, saya tetap percaya kepada Engkau. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Hari ini kami belajar dari 3 orang-orang yang begitu luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketika mereka mengalami krisis dalam kehidupan mereka, mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang ketika mereka mengalami krisis dalam kehidupan mereka, mereka tetap memberi diri mereka untuk percaya seutuhnya, bahkan mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Mari Tuhan, kami juga rindu kami anak-anak-Mu ini menjadi orang-orang yang sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena kami percaya Tuhan yang sama pun yang kami sembah hari ini. Oleh sebab itu mari berkati kami Tuhan. Ampuni kami kalau saat-saat ini kehidupan-kehidupan zaman sekarang ini membawa kami mulai luntur iman kami kepada Engkau. Kami mulai kurang percaya kepada Engkau. Kami boleh melihat-lihat bahwa persoalan-persoalan kami lebih besar daripada Engkau. Mari ajar kami Tuhan untuk tetap berharap penuh kepada Tuhan. Bukan sekedar kami percaya kepada Engkau, tapi kami juga membawa diri kami, mempercayakan diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Baik kami hidup atau baik kami mati pun, kami adalah milik Tuhan. Mari ajar kami untuk tetap setia dan tetap berharap penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari ajar kami Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi ajar kami supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Sehingga Engkau datang, Engkau melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang setia, yang tetap berpegang teguh kepada iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Halo puji Tuhan, semua diberkati, amin. Amin. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan saya undang Ibu Lady untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, saat ini Engkau masih izinkan kami Tuhan beribadah walaupun lewat online Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan dari kami Bapa. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang memberi, dan kiranya Tuhan Engkau berkati kami Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memberi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri, lalu kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan sudah pimpin kami. Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan sekarang kami akan mengakhiri semuanya. Kami kembalikan pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, kami kembalikan hormat kami dan pujian kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami lewat ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan pimpin umat-Mu satu persatu Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong mereka, campur tangan di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali lagi ke rumah masing-masing dan kami percaya bahwa sama seperti Tuhan pimpin kami ke tempat ini, Tuhan juga akan memimpin kami kembali ke rumah kami masing-masing. Saudara-saudara saleh-saleh Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pekerjaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.